Presiden Joko Widodo telah meresmikan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2, Ruas Sayung, Demak, Sabtu, 25 Februari 2023. Tol ini juga berfungsi sebagai tanggul laut untuk mengurangi banjir rob yang sering terjadi di kawasan Semarang. Presiden mengatakan tol sepanjang 16,01 km ini dibangun dengan biaya 5,9 triliun rupiah, tidak hanya untuk mempercepat arus logistik jalan, namun juga sebagai tanggul laut. Saya juga sangat menghargai Jalan Tol Sayung, Demak yang telah dibangun ini, karena yang kedua ini juga sekaligus sebagai tanggul laut, kata Presiden dalam peresmian, Sabtu, 25 Februari 2023. Dengan panjang total 26,74 km, pembangunannya dibagi menjadi dua, yakni Seksi 1 atau ruas Kaligawe Sayung memiliki panjang 10,64 km, dan Seksi 2 atau ruas Sayung Demak 16,1 km. Akan tetapi, pembangunan Seksi 2 masih meninggalkan persoalan. Sejumlah warga yang tanahnya terdampak pembangunan mengaku belum menerima uang ganti rugi dari pemerintah. Di Desa Sidogema, Kecamatan Sayung Demak misalnya, ada 4 pemilik tanah dengan luas sekitar 2.000 meter persegi yang tanahnya sudah digunakan untuk pembangunan mengklaim belum mendapatkan ganti rugi. Waktu itu ada gugatan, kami menang, mulai dari Pengadilan Negeri Demak, Pengadilan Tinggi Semarang, hingga Mahkamah Agung. Inkrahnya sudah sejak Oktober 2022, tapi sampai saat ini kami belum juga mendapatkan hak kami, ujar Umas Nazik 22 tahun, salah satu pemilik tanah. Menurut Umas, warga sudah berulang kali mengadu kepada para kepala daerah, mulai dari Bupati Demak, Gubernur Jateng, hingga para menteri. Sayangnya, upaya itu tidak kunjung berbuah. Seusai mengetahui kabar terkait rencana peresmian Tol Sayung Demak, sejumlah warga berencana menyampaikan aspirasi mereka. Cara yang mereka pilih adalah memasang spanduk di sekitar rumah mereka, hal itu untuk menarik perhatian Presiden. Menurut penuturan warga, spanduk-spanduk itu sudah dipasang sekitar 3 hari terakhir. Sejak pertama kali memasang spanduk, warga sudah berulang kali didatangi orang-orang yang mengaku sebagai aparat keamanan setempat. Warga diimbau mencopot spanduk-spanduk yang mereka pasang di depan rumah mereka karena dianggap mengganggu keindahan. Warga menolak. Spanduk itu tetap dibentangkan di rumah warga yang letaknya dekat dengan jalan yang dilewati Presiden. Bahkan, ada warga yang naik ke atap rumah sambil membawa spanduk. Upaya itu berbuah hasil, perwakilan warga dipanggil Presiden. Salah satu yang dipertemukan dengan Presiden adalah Fatoni Mustafa 61 tahun. Tanah seluas 1053 meter persegi milik Fatoni digunakan dalam pembangunan tersebut. Kami tadi bertemu dengan Presiden Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Presiden berjanji persoalan yang kami hadapi akan diselesaikan, dibantu langsung oleh 2 menteri. Tadi dijanjikan akan selesai secepatnya, tutur Fatoni. Saat sejumlah warga Desa Sidogemah bahagia bertemu Presiden, Ahmad Suparwi 72 tahun, warga Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, harus gigit jari karena gagal bertemu Presiden. Sejak Sabtu pagi, Suparwi telah berada di sekitar lokasi peresmian dan berharap bisa mengadukan persoalannya kepada Presiden. Tanah seluas 3.700 meter persegi milik Suparwi telah digunakan untuk pembangunan ruas Sayung Demak. Namun, Suparwi yang merupakan pemilik sah atas tanah itu belum menerima ganti rugi. Sebelumnya, saya sudah minta bantuan ke sejumlah pihak, termasuk ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, tetapi tidak direspons. Saya berharap bisa bertemu Presiden untuk meminta bantuan, tetapi saya tidak diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan, kata Suparwi. Saat datang ke lokasi itu, Suparwi membawa dokumen-dokumen tanahnya sebagai bukti pendukung. Ia juga membawa spanduk bertuliskan, "Tolong Pak Presiden, tanah SHM nomor 471 Ahmad Suparwi yang dipakai Tol Semarang Demak Seksi 2 sampai sekarang belum dibayar. Saya kecewa karena belum bisa bertemu Presiden. Setelah ini saya akan terus berjuang sampai saya bisa mendapatkan hak saya," ucapnya. Dengan segala macam upaya yang sudah dilakukan Suparwi, semoga dapat sampai ke telinga orang nomor 1 di Indonesia ini dan segera mendapatkan kembali haknya.